Selamat pagi Amak Inang, Salam. Kita ketemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan napas kehidupan kepada kami. Dan kami percaya Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas. Tapi kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang dimulai dengan dirinya sendiri. Tuhan Yesus berkata, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 9 ayat 22, dia mengatakan seperti ini. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus ingin menunjukkan dia datang menjadi juru selamat yang menyelamatkan manusia yang berdosa melalui jalan penderitaan, ditolak, dibunuh, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, setiap orang kalau kita lihat sebelum nas ini ayat 34 dikatakan di sana, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 34. Ini adalah panggilan sekaligus tantangan yang tidak mudah bagi setiap orang yang selama ini mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Menderita sama seperti Kristus menderita. Diungkapkan Kristus dengan 3 frase. Yang pertama kita katakan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri artinya rela mengesampingkan kehendak dan keinginan pribadi, reputasi, kedudukan, dan kehormatan kita. Atau kita berani mengorbankan demi kepentingan kerajaannya. Setia dan tetap tegar menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, sekalipun tidak dihargai oleh dunia. Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya juga harus rela kehilangan nyawa. Artinya, orang percaya harus rela untuk tidak memiliki dan menikmati kesenangan dunia beserta dosa di dalamnya. Jadi kalau kita bekerja, kita berkarir dan melakukan segala sesuatu, kita melakukan untuk Tuhan dan bukan lagi untuk diri kita sendiri. Dengan demikian, apapun yang kita miliki hari ini harus diakui sebagai milik Tuhan, bukan milik diri sendiri. Semua yang ada pada kita hari ini adalah harta orang lain. Artinya di sana dikatakan itu adalah hartanya Tuhan. Tentu sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 17. Mengikut Kristus berarti mengikuti teladan Tuhan Yesus. Menjalankan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan meneladani seluruh hidup Yesus. Dia rela menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Kristus. Bahkan dikatakan rela kehilangan nyawanya sekalipun karena meyakini ada kekayaan surgawi yang diperolehnya dalam Kristus. Inilah Injil hidup dalam seorang murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, yaitu dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-35 itu, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Pertanyaan sekarang, relakah kita?
Relakah kita menderita seolah-olah dihina dan dianiaya, apalagi kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil Kerajaan Sorga? Bapak Ibu, karena Dia Yesus Kristus Tuhan kita dan karena Injil Kerajaan Allah. Karena ketika dikatakan tadi di sini, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itu bukan pekerjaan mudah. Tetapi dikatakan tadi di sini, satu kebahagiaan, dikatakan berbahagialah kita yang menderita, diolok-olok, dihina, dan dianiaya, apalagi kehilangan nyawa karena Yesus dan karena Injil Kerajaan Allah. Dan oleh sebab itu Yesus Kristus Tuhan kita dan karena Injil Kerajaan Allah. Karena Dia yang sudah menderita. Dia disakiti, Dia disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit di antara orang mati. Pada hari yang ketiga dikatakan Dia akan bangkit. Karena itu Bapak Ibu dikatakan berbahagialah kita yang sudah menyangkal diri, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan, memikul salib sendiri, dan kemudian mengikuti Dia. Karena itu bukan pekerjaan mudah, tetapi ketika kita mau menghilangkan keinginan-keinginan dunia ini, maka dikatakan kita akan dapat berbahagia. Tetapi ketika kita hanya mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, bahkan dikatakan kita tidak mau mengikut Kristus, maka kitalah orang yang paling malang. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mengikut jejak Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita menerima kebahagiaan kelak. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami Tuhan memberitakan Engkau dan memberitakan Injil. Memang itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi ketika kami sudah mengambil komitmen untuk mengikut Engkau, kami akan mengorbankan keinginan-keinginan duniawi kami, dan kami mengikut Engkau dalam kehidupan kami. Itulah kerinduan kami, dan mampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.